Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kadinda Dujulanti dengan akhiran NIM 212. Perkenalkan nama saya Purwastia Ningrum dengan akhiran NIM 227. Perkenalkan nama saya Zaida Rizkia dengan akhiran NIM 205. Perkenalkan nama saya Hizam Hasan Gipari, ujung NIM saya 203. Perkenalkan saya Akun Putria dengan akhiran NIM 219. Perkenalkan nama saya Kansa Fatimah Hairunisa dengan akhiran NIM 199. Perkenalkan nama saya Kana Citania Hanafi dengan akhiran NIM 201. Maulid Nabi adalah tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Acara ini diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih buat kakak-kakak yang udah mau luangin waktu untuk diajak berdiskusi. Kita boleh minta izin nggak Kak untuk ngundang kakak, karena yang kita tahu kakak itu cukup aktif dan berpengalaman dalam suatu acara atau kegiatan. Dan boleh tahu nggak Kak secara keseluruhan tentang acara kegiatan Maulid Nabi dari susunan dan apa saja yang kita perlukan dalam acara tersebut? Mungkin terima kasih atas kepercayaannya telah mengundang aku sama Fani. Mungkin di sini langsung aja untuk kepanitiaan Maulid Nabi yang dipersiapin itu pasti susunan panitia yang pertama. Nah, panitianya itu ada apa aja sih? Panitianya ada divisi acara, divisi humas, PDD, perlengkapan, konsumsi, dan yang lain-lainnya. Nah, nanti dari kalian tuh pertama ngebentuk susunan panitianya dulu. Nah, kalau misal udah susunan panitia, nanti kan pasti per divisi itu pada rapat-rapat juga kayak gitu. Divisi-divisi itu apa aja ya kayak maksudnya di dalam ini kan kita bikin acara tuh, divisinya itu apa aja sih Kak? Ada divisi acara. Nah, divisi acara itu dia yang ngebuat rundown dari acara mulai sampai acara akhir. Terus dia ada humas. Humas itu kayak misalnya kita ngehubungin untuk penceramahnya, untuk kayak misalnya ngundang Habib atau apa gitu kan. Nyari dana. Untuk nyari dana juga. Terus misalnya mau nyebar-nyebar surat gitu kan. Nah, terus ada divisi perlengkapan itu dia nyiapin semua yang dibutuhin di acara itu. Kayak misalnya meja atau sound system untuk penceramahnya, atau kursi untuk misalnya buat si penerima tamunya kan mungkin butuh kursi. Terus ada divisi konsumsi. Nah, itu yang nyiapin semua makanan kayak snack box, nasi box, atau makanan untuk penceramah, minumannya gitu. Nah, terus ada divisi PDD, itu dia yang nyiapin semua pamflet, desain atau banner atau kamera untuk dokumen. Saya boleh minta bantuan nggak sih Kak? Kan kita baru nih, jadi kita tuh kayak masih ragu nih, kayak divisinya yang cocok buat per orang itu siapa aja. Kan kita nih anggota cuma beberapa orang doang kan yang kumpul. Nah, terus kayak menurut kakak nih yang cocok kira-kira buat ngerundingin gimana jadi ketua dan lain-lainnya itu kayak gimana? Kayak Biar mempermudah kita gitu loh, kriteria buat jadi ketua tuh biasanya kayak gimana sih? Kalau misal ketua sih nggak ada kriterianya, yang penting dia tuh bener-bener siap. Maksudnya siap mental, siap hatinya juga siap, fisiknya juga kuat kayak gitu. Terus juga maksudnya buat ketua pelaksana biasanya itu bisa dirapatin, bisa juga voting. Kalau misalnya emang udah bener-bener nggak ada yang mau, nah itu langsung tunjuk aja, dan yang ditunjuk itu siap gak siap harus siap kayak gitu. Kak, boleh nggak sih bantuin kita buat milih ketua gitu loh? Kayak saya mau ngasih saran kalau Advan jadi ketuanya kayak gimana Kak? Kriteria maksudnya masuk nggak atau sesuai ketentuan nggak sih Kak? Saya nunjuk Kak Advan boleh nggak? Sebelumnya kan ini kan sistemnya ditunjuk. Nah, kita lempar lagi nih ke dia, dianya mau atau siap apa enggak. Nggak siap. Kalau yang lain nggak mau baru saya, nggak apa-apa. Kalau aku sih nggak mau ya, karena belum cukup berpengalaman. Ya, yang lain gimana? Kalau saya belum terbiasa namanya jadi panitia acara, jadi saya belum siap. Zaida gimana? Saya setuju Yumi karena Yumi terlihat pemimpin gitu di jiwanya. Jadi kan di sini kesepakatannya udah Yumi. Nah, berarti sekarang
ini bisa nunjuk sekretaris yang bendaharanya yang bakal ngedampingi Yuni selama acara yang berlangsung. Itu boleh bebas. Bebas. Saya mau Zaidah buat sekretaris saya. Terus sama bendahara saya Kana. Bendahara itu kan emang yang under budget gitu kan ya kayak. Yang ini deh. Gimana bendahara sekretaris? Siap gak? Aku sih setuju aja, soalnya kebetulan aku punya pengalaman di bagian kepanitiaan tuh sering jadi bendahara mau di rumah lagi jadi panitia 17-an maupun kemarin ada acara di organisasi. Kalau saya insya Allah siap buat jadi sekretaris. Saya juga merasa cukup telaten mendengarkan, menulis, dan juga meringkas apa-apa yang akan diadakan di acara. Ini kan udah nih Kak kesusun ketua dan sekretaris dan bendahara itu kan yang inti. Nah nanti divisi-divisinya kan kita udah tahu nih dari Kakak apaan aja dan tugas-tugasnya. Kalau itu kan saya sih udah cukup nanya tentang divisinya. Mungkin rekan saya ada yang mau nanya lagi? Saya mau nanya Kak, kan kira-kira kita mau buat acara nih. Boleh nggak kita lihat contoh proposal buat acuan proker kita? Mungkin untuk contoh proposalnya, alhamdulillah minggu kemarin kita udah melaksanakan Maulid Nabi. Jadi mungkin contoh proposalnya nanti bisa kita kirimin ke salah satu kalian dan nanti itu bisa menjadi susunan kerangka acuan buat kalian bikin proposal kayak dari awalnya kayak gimana, temanya kayak gimana, kayak gitu-gitunya sama sampai dana dan fiksasinya kayak gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi mungkin? Saya mau bertanya Kak, kira-kira dalam pentas seni itu acaranya bakal ada apa aja gitu? Untuk pentas seninya itu paling ada hadroh atau marawis. Kebetulan kan aku di sini ditunjuk untuk menjadi bendahara. Di sini aku mau nanya kayak kalau budgeting itu biasanya kita nyari dananya itu dari mana ya? Mungkin kalau untuk nyari dananya itu kita kan nanti punya proposal ya. Nah itu bisa kita bikin proposal yang banyak terus kita sebar ke mungkin ke PT-PT, ke PT maksudnya ke perusahaan atau ke tempat apa sih kayak ke toko-toko, ke masjid-masjid atau ke toko agama yang di sekitar rumah kalian. Atau ke masyarakat sekitar juga nggak apa-apa, kayak misalnya masyarakat sekitar masjid. Pokoknya kalian bener-bener bahkan ada yang sampai galang dana karena bener-bener kekurangan dana juga kan, karena di lingkungan sekitarnya juga nggak terlalu kaya, maksudnya nggak terlalu punya rezeki berlebih, jadi ngasihnya pas-pasan. Nah jadi dia bener-bener harus turun ke jalan buat galang dana untuk menyukseskan acara tersebut. Ya gitu. Karena untuk Maulid Nabi ini kan pasti ngundangnya Habib kayak Habib gitu kan. Nah itu pasti butuh dana yang cukup gede. Jadi kita butuh banget proposal buat nyebar buat minta dana. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Saya mau nanya Kak, kalau ngomongin tentang penceramah yang isi acara nih, Kakak ada saran nggak sih penceramah yang biasanya buat acara-acara kayak gitu? Untuk penceramahnya itu ada Al-Habib Hud bin Bagir Al-Atas. Itu untuk pembacaan riwayat Maulid Nabi. Nah untuk misalnya untuk ceramah Maulidnya itu kalau di Maulid aku itu ada Ustazah Kotrunada. Dan untuk hikmah Maulidnya ada Kiai Haji Syukur Yakub. Dan mungkin nanti kalau misalnya untuk pembacaan Yasin Zikira itu bisa dari ustadz-ustadz yang ada di sekitar rumah kalian. Wakilan rekan-rekan saya mau terima kasih buat Kakak yang udah ngeluangin waktu, udah ngasih kita banyak banget nih pembelajaran buat kita, dan mohon maaf nih kalau ngeganggu waktunya buat kakak-kakak. Rekan-rekan saya yang lain udah cukup, jadi saya terima kasih ya Kak atas waktunya. Nah jadi teman-teman, aku udah simpulin nih hasil rapat kita yang akan kita utamain banget. Yang pertama itu tentang divisi kan ada divisi acara, divisi humas, IDD, sama konsumsi. Nah nanti divisi acara yang nanti
ngatur rundown dari awal sampai akhir. Terus divisi humas itu yang hubungin penceramah. Nah, terus divisi perlengkapan nanti yang nyiapin meja, sistem dan lain-lain. Divisi konsumsi yang nyiapin makanan, snack box. Dan divisi PDD